Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Kali ini pada episode keempat atau video keempat, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada listrik statis. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada listrik statis. Kita bahas soal pertama. Dua buah titik muatan Q1 dan Q2 bertanda positif terpisah sejauh 1 meter. Agar kuat medan di titik P yang berjarak sepertiga meter dari Q1 sama dengan 0, maka perbandingan Q1 dan Q2 adalah perbandingan yang disediakan dalam jawaban. Kita bahas bersama-sama. Nah, inilah gambarnya. Jadi titik P adalah sepertiga dari Q1, maka dengan demikian RP1 adalah sepertiga M, RP2 2/3 M. Hitunglah perbandingan Q1 dibanding dengan Q2 sama dengan berapa pada waktu EP-nya sama dengan 0. Sekarang pada titik P terjadi resultan kuat medan listrik EP1 dan EP2 menjadi EP. Jadi ada dua, yaitu EP1 dan EP2. EP1 terhadap Q1, EP2 terhadap Q2. Maka menjadi EP, maka demikian EP1 sama dengan Kq1 dibagi dengan RP1 dikuadratkan, maka Kq1 Kq1 dibagi dengan sepertiga dikuadratkan, maka ini 1/9, maka dibalik menjadi 9/1, sehingga EP1 nya sama dengan 9, Kq1 dibagi 1, maka inilah ketemunya. Ini adalah terhadap muatan Q1. Sekarang kita lihat pada muatan Q2. Sama dengan Kq2 dibagi dengan RP2 dikuadratkan, maka EP2 sama dengan Kq2 dibagi dengan 3/2 dikuadratkan. Ini hasilnya adalah 4/9. Dibalik atau dikalikan silang 9/4. Maka dengan demikian 9/4 Kq2 bukan Kq1. Kq2 sama dengan dalam satuan Newton per kolom. Maka dengan demikian karena di titik P sama dengan 0, maka dengan demikian dari muatan positif ini terjadi tolak menolak, maka EP1 berlawanan dengan arahnya dengan EP2-nya. Maka dengan demikian EP1 dikurangi EP2 sama dengan 0 karena EP-nya sama dengan 0. Maka dengan demikian EP1 sama dengan EP2, maka perbandingan antara Q1 dan Q2 adalah Q1 sama dengan 1/4 Q2. Sehingga dituliskan bahwa Q1 dibanding dengan Q2 adalah 1/4. Jadi jawabannya adalah yang C. Hati-hati mengerjakannya karena persyaratannya di P sama dengan 0 pada jarak sepertiganya. Maka kita harus menemukan persamaan demikian. Kita lihat pada soal nomor 2. Bila sebuah partikel bermuatan 4 × 10⁻⁻⁹ kolom ditempatkan pada medan listrik homogen yang kuat medannya 1,2 × 10⁻⁵, maka berapakah gaya yang terjadi dalam satuan Newton? Pakai bilangan eksponensial jawabannya. Kita lihat pembahasannya.
Q-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 19 kolom, E-nya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Berapakah F-nya? Maka dengan demikian F adalah Q dikalikan dengan E. Sehingga 4 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan 1,2 kali 10 pangkat 5 ketemunya adalah 4,8 kali 10 pangkat negatif 14. Negatif 19 dikurangi 5. Ya. Saya kira bilangan pangkat kalau dikalikan maka harus dijumlahkan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pada soal nomor 3. Suatu muatan titik 60 mikrokolom berada di udara. Kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak 6 cm dari 60 mikrokolom adalah berapa Newton per kolom. Kita lihat pembahasannya. Ya, ini adalah soal yang diketahui ya, bahwa mikro 10 pangkat negatif 6, maka ini menjadi 5 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat negatif 5. Maka rumusnya K dibagi dengan R kuadrat. Karena yang diketahui Q ya dengan jaraknya. Nah, maka dengan demikian 9 kali 10 pangkat 9 ini 5 kali 6 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi 6 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Ini 36, ini 36. Kan ya? 6 dibagi 6 1, 36 bagi 6 masih ada 6, maka 9 per 6 ya. Maka dengan demikian 9 per 6 ya. Betul, 9 per 6. 9 dikurangi 5, 4. Kan itu. 4 ya. Ini negatif naik ke atas menjadi positif 10 pangkat 8. Maka 9 dibagi 6 adalah 1,5 kali 10 pangkat 8 dalam Newton per kolom. Jadi kalau dituliskan menjadi berapa? Itu 15 dikalikan 10 pangkat 7 dalam satuan Newton per kolom. Jadi jawabannya adalah yang E. Dari soal nomor 2 dengan nomor 3 ada permasalahan ya, teliti menggunakan persamaan ya, teliti dalam perhitungannya, maka insya Allah betul kita menjawab soalnya. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah muatan titik 50 mikrokolom berada di udara. Kuat medan listriknya pada jarak 5 cm adalah berapa Newton per kolom. Masih sama dengan soal nomor 3 tadi ya. Maka Q-nya 50 mikrokolom, jaraknya 5 cm. Nah, maka K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Maka E sama dengan K, Q dibagi dengan R dikuadratkan. Maka 9 kali 10 pangkat 9. Ini ada 5 kali 10 pangkat negatif 5. Atau 50 kali 10 pangkat negatif 6. Maka kalau dikalikannya menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 5. R-nya 5 kali 10 pangkat negatif 2. Atau per 100-nya ya boleh. Maka kalau diwajarkan menjadi 25 kali 10 pangkat negatif 4. Ini 1/5 ya. Maka 9 dibagi 5 ketemunya adalah 1,8 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Jadi saya kira harus bisa dilakukan dengan cara demikian ya. 9 dibagi 5 maka 1 ya. Sisanya berapa? Sisanya adalah 4 kan itu. 4 dibagi 5 adalah 8 gitu. Cepat ya, kita harus menghitung cepat kan itu. Jadi jawabannya adalah E. Jadi walaupun dikatakan kelihatannya rumit, tapi kita harus bisa melakukannya dengan teliti. Soal nomor 5. 2 keping logam sejajar diberi muatan listrik yang sama besarnya dan berlawanan arah tanda. Kuat medan listrik di antara 2 keping itu, nah, ini adalah pilihan jawaban yang tersedia. Sekarang kita teliti dari kuat medan listrik itu ya. Maka E sama dengan V dibagi dengan D.
Kemudian E juga sama dengan tau, rapat muatan persatuan luas dibagi dengan permitivitas ruang hampa. Maka dengan demikian ya, jadi kalau diambil satu persatu ya, bahwa kuat medan berbanding lurus dengan tegangannya, berbanding lurus dengan rapat muatannya. Nah, itu. Ya. Rapat muatan persatuan luas dan terbalik dengan jarak antar kepingnya. Mana yang sesuai dengan kalimat itu adalah berbanding lurus dengan rapat muatannya. Jadi kuat medan berbanding lurus dengan beda potensial, rapat muatan persatuan luas, dan terbalik dengan jarak antara keping sejajar. Sehingga jawabannya adalah yang A. Bisa menganalisa seperti ini? Pahami persamaannya, pahami perubahannya. Kita lihat pada soal nomor 6. Bila pada gambar di bawah ini diketahui Q1 sama dengan Q2, 10 mikrokulom, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka arah dan nilai kuat medan listrik di titik P yang ditunjukkan pada gambar adalah berarti pada titik P, ya, karena ini semuanya muatan positif, maka Q1 terhadap P menjauh, pada Q2 juga terhadap P juga menjauh. Maka dengan demikian pada titik P ya, kuat medannya searah. Karena apa? Menjauhi intinya. Jadi karena ada dua muatan terjadi gaya tolak menolak. Maka dengan demikian kita lihat pembahasannya. Nah, Q1 dengan Q2 sama dengan Q, maka 10 mikrokolom besarnya. Maka K-nya jumlahnya 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat pangkat 9. R1P 3, 1 tambah 2. R2P 1. Ya, maka paling dekat adalah pada titik P adalah Q2. Berapakah E pada titik P? Maka pada titik P terhadap Q1 ini. P terhadap Q1 maka K, ini kuat medan listrik ya. K Q1 dibagi dengan R1P dikuadratkan. Maka kaki, karena ini kita ambil dengan mudah Q-nya dulu, dibagi dengan 3 kuadrat, maka 1/9 kaki Newton per kolom. Biarkan seperti ini dulu, baru nanti kita hitung satu persatu. Pada Q2, P terhadap Q2, maka EP2 sama dengan kaki 2 dibagi dengan R2P. Ya. Jaraknya 1 dikuadratkan. Maka kaki dibagi 1 kuadrat adalah K dikalikan dengan Q. Jadi EP1 dan EP2 merupakan resultan di P, maka dengan demikian sehingga EP-nya sama dengan EP1 ditambah EP2, maka 1/9 kaki ditambah 1. Ini berarti 9/9. 9 tambah 10 bagi 9, maka ketemunya 10/9 kaki. Nah itu 10/9. Sekarang kita masukkan angkanya ya. Ini adalah 10 kali 10 pangkat negatif 6 dari mikro, sehingga EP sama dengan 9, 10 bagi 9 dikalikan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 10 pangkat negatif 6. 10 kali 10 pangkat negatif 6. 9 bagi 9 1 ya. 10 dikalikan 10 adalah 100. Nah, maka ini adalah 10 pangkat 3. Maka menjadi 100 kali 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 5 dalam satuan Newton per kolom ya. Ini kurang per kolom ya. Jadi satuannya adalah Newton per kolom, 10 pangkat 5. Arahnya kemana? Nah, arahnya adalah pada arah Q2 semua. Dari Q1 ke sana, Q2 juga ke sana. Maka dengan demikian jawabannya adalah arahnya ke muatan yang kedua atau pada Q2, sehingga jawabannya yang A. Paham kira-kira seperti ini? Harus dilakukan satu persatu. Kita lihat pada soal nomor 7.
Jarak dua muatan A dan B adalah 4 meter. Titik C di antara dua muatan berjarak 1 meter dari A. QA sama dengan 300 mikrokolom, QB 600 mikrokolom, K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka besar kuat medan listrik di titik C karena pengaruh kedua muatan adalah, ini jawabannya. Kita teliti jawabannya mana yang diperbolehkan. QA 300 mikrokolom, QB 600 mikrokolom. RCA terhadap A 1 meter. Jadi 1 meter, kemudian RCB adalah 2 meter. RCB berarti adalah 3 meter. Maaf ini salah, 3 meter. Makanya, jadi yang ditanyakan adalah E di titik C sama dengan berapa. Nah, maka dengan demikian C terhadap QA karena sama-sama positif berarti terjadi tolak menolak, maka arahnya berlawanan. Maka dengan demikian ECA sama dengan KQA dibagi RCA dikuadratkan. Maka 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 300 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 1 kuadrat adalah 1, sehingga ketemunya adalah 27 kali 10 pangkat 5. 9 ditambah 2, 11 kan itu. Dikurangi 6, maka ketemu pangkat 5 Newton per kolom. Sekarang pada titik C terhadap QB, maka K QB dibagi RCB dikuadratkan, maka dengan demikian, ya betul ini adalah 3 meter seharusnya, bukan 2. Sehingga 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 600 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan 3 dikuadratkan. Ini adalah 9. 9 bagi 9. 1, maka dengan demikian tinggal 6 kali 10 pangkat negatif 5. 9 tambah 2, 11 dikurangi 6. Ketemunya adalah 6 kali 10 pangkat 5. Maka dengan demikian, ECA berlawanan arah dengan ECB, maka dengan demikian ECA dikurangi dengan ECB. Maka kuat medan di titik C adalah 27 kali 10 pangkat 5 dikurangi dengan 6 kali 10 pangkat 5 menjadi 21 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ya, Newton per kolom nih ya. Ya, itulah yang diinginkan, maka jawabannya adalah yang B. Hati-hati menggunakan persamaan, teliti menghitungnya, terutama pada bilangan eksponensial. Kita lihat pada soal nomor 8. Jadi gambar yang disediakan titik P jaraknya 3 cm terhadap Q2, 6 cm terhadap Q1. Sama-sama muatannya 10 mikrokolom. Berapakah kuat medan di titik P? Maka dengan demikian Q1, Q2 sama dengan Q sama dengan 10 mikrokolom. RP1 6 terhadap 1 ini. P terhadap 1 6, RP2 adalah 3. Maka dengan demikian berapakah kuat medan di titik P? Karena muatan positif berarti keduanya berlawanan arah. Ya, maka dengan demikian EP merupakan resultan kuat medan listrik dari EP1 dan EP2 yang berlawanan arah. Karena sama-sama muatan positif. Maka EP-nya sama dengan EP2 dikurangi dengan EP1-nya. EP2-nya ini ke sana dikurangi dengan EP1-nya. Maka dengan demikian kaki dibagi dengan RP2 dikuadratkan dikurangi dengan kaki dibagi dengan RP1 dikuadratkan. Maka persamaannya karena ini sama, maka dipakai salah satu sehingga kaki dikalikan 1 dibagi RP2 dikuadratkan dikurangi RP1 dikuadratkan.
Sehingga persamaannya menjadi, nah ini, agak panjang angkanya ya, tapi tidak masalah karena bilangan pangkat harus demikian. Maka EP sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian 10 kali 10 pangkat negatif 6, 1/3 kali 10 pangkat negatif 2 karena sentimeter dikuadratkan. 6 kali 10 pangkat negatif 2 juga dikuadratkan. Maka dengan demikian, nah ini 10 pangkat negatif 4 kalau dinaikkan adalah 10 pangkat 4. Maka ini 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36. Maka dengan demikian ini adalah 10 pangkat 4. Nah, ini sebenarnya menjadi 10 pangkat negatif 5. 9 kurang 5 adalah 4. Ya. Dikalikan 10 pangkat 4 seharusnya 10 pangkat 8. Maka 1/9 kan itu. 1/9 itu. 1/9 dengan 1/36 kan itu. Maka dengan demikian boleh juga ini 9 bagi 91 ya. Berarti 36 bagi 94, maka 1 dikurangi 1/4. Ketemunya adalah 3/4 kali 10 pangkat 8 atau 0,75 kali 10 pangkat 8, maka menjadi ya 0,75 kali 10 pangkat 8 atau 7,5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Arahnya ke Q1. Jadi jawabannya adalah E. Nah, itulah soal-soal yang khusus pada kuat medan listrik. Agak ribet sedikit tapi harus menyelesaikan persamaan-persamaan dalam bentuk resultannya. Semoga bisa dipahami, selalu semangat belajar sehingga kita dapat menyelesaikan masalah-masalah pada listrik statis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.